Salam semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Julianto dalam renungan bersama. Saat ini teman-teman saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Iman dan Perbuatan. Nah, mari kita buka teman-teman Alkitab kita dalam kitab Yakobus 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-26. Tapi saya akan bacakan satu ayat di ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, kita perhatikan teman-teman, Rasul Paulus menulis juga dalam kitab Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sedangkan Yakobus menuliskan dalam Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, kalau kita perhatikan dalam kitab Roma 3 ayat 28 yang ditulis oleh Paulus, bahkan kitab Yakobus 2 ayat 24, kalau kita melihat di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, bukan melakukan hukum Taurat. Tapi Yakobus bilang begini, manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau kita lihat penulisan ini sepertinya muncul pertanyaan teman-teman, karena sepintas seolah-olah bertentangan. Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, sedangkan Yakobus berkata manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yang harus kita percayai dan mengerti di sini Bapak Ibu, teman-teman, bahwa kanon Alkitab adalah sebuah keselarasan yang sempurna dan sudah teruji. Yang kita butuhkan saat ini adalah bahwa sebetulnya Yakobus tidak menentang Paulus, tetapi sebaliknya justru mendukung Paulus. Makanya Rasul Paulus mengatakan manusia dibenarkan karena iman, tapi Yakobus mengatakan bahwa manusia dibenarkan oleh perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Otomatis iman kita itu harus terbukti daripada perbuatan kita. Makanya kita perhatikan sama-sama teman-teman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu mempunyai arti keyakinan atau kepercayaan kepada Allah. Nah, kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, makanya iman kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan Yesus adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita. Bahkan Tuhan akan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Kita punya iman di mana kita tidak pernah berjumpa, di mana kita tidak pernah melihat bentuk secara fisik bagaimana Tuhan Yesus, tapi kita punya iman karena kita punya dasar segala sesuatu, seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan tetapi saat ini teman-teman kita harus pahami bahwa kita punya iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Yesus adalah Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Bahkan segala keperluannya, segala keperluan kita akan dicukupinya. Nah, makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perbuatan itu memiliki arti tindakan yang dilakukan. Makanya iman itu berhubungan dengan perbuatan teman-teman. Tidak bisa kita berkata kita percaya kepada Yesus, tapi perbuatan kita tidak membuktikan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan makanya di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, di situ penulisan Yakobus memberikan contoh dua. Yang pertama itu iman dengan perbuatan seperti Abraham, di mana nanti teman-teman boleh baca Yakobus 2 ayat 21 sampai 23. Bahkan kisah Abraham ini tertulis dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 14. Nanti dibaca teman-teman, di mana di sini terbukti bahwa iman dan perbuatan Abraham itu teruji, di mana dia percaya dan dia melakukan perintah Tuhan. Dia akan memberikan korban yang terbaik, mempersembahkan Ishak di atas mezbah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan dia tahu, terbukti dia memiliki iman, dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan anaknya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, dan dia percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan Ishak mati sia-sia. Tetapi perbuatan daripada Abraham kita lihat,
dia melakukan segala perintah Tuhan. Dia percaya Tuhan akan menyelamatkan. Dia percaya akan janji Tuhan. Dan dia memberikan Ishak sebagai korban yang terbaik. Tetapi kita melihat Allah itu luar biasa. Dia menggantikan Ishak dengan domba untuk menjadikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Dan contoh yang kedua, Rahab perempuan sundal. Yakobus 2 ayat 25, nanti juga baca dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 21 kisah di mana Rahab menolong dua pengintai yang dikirim Yosua untuk mengintai kota Yeriko. Dan kalau kita melihat di sini, Rahab ini mempunyai kepercayaan yang sama kepada dua pengintai ini. Dia tahu bahwa kota Yeriko akan diserang oleh pasukan Yosua. Dia tahu bahwa dua pengintai ini memperhatikan mengintai kota Yeriko. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan kota Yeriko. Seorang Rahab ini seorang perempuan sundal. Dan ketika dia menolong daripada dua pengintai untuk menyelamatkannya, dia memiliki kepercayaan bahwa dua pengintai ini akan menyelamatkan pribadi daripada seorang Rahab, bahkan keluarganya. Dan makanya hari ini kita baca gini, Yakobus justru menekankan, kalau kita perhatikan kitab Yakobus menjelaskan iman seperti apa yang menyelamatkan itu. Iman yang sejati teman-teman, yang dibuktikan melalui perbuatan. Iman yang nyata, bukan sekedar ucapan mulut seseorang yang mengaku percaya tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah makanya kalau saat ini teman-teman kita punya iman yang sama, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus sebagai penolong kita, Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selalu memelihara, mencukupi segala keperluan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Otomatis kita harus tunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan. Nah makanya nyatakanlah iman kita dalam tindakan-tindakan yang nyata. Seperti apa? Yang pertama teman-teman, perubahan karakter dan sikap hidup. Nah kalau kita lihat dalam Roma 8 ayat 29 kita baca, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari awal kita sudah diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambarannya teman-teman. Makanya bukti nyata kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya iman kepada Tuhan Yesus, kita harus buktikan dengan perubahan karakter dan sikap hidup kita yang pertama. Dan yang kedua, perbuatan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita punya iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tahu Tuhan Yesus sebagai teladan kehidupan kita, kita harus melakukan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Nah kalau kita lihat dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, nanti teman-teman baca, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya teman-teman. Makanya bukti nyata kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai Tuhan yang melihara kehidupan kita sampai saat ini. Kita harus buktikan dengan tindakan-tindakan kita. Dimana kita tahu tadi yang pertama perubahan karakter dan sikap hidup kita, yang kedua perbuatan baik untuk kemuliaan Allah. Nah makanya perbuatan yang harus kita tunjukkan itu adalah kasih Kristus di dalam kehidupan kita, karena kita tahu Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Kita juga punya iman yang sama bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi setiap kita teman-teman, dan kita harus tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita, yaitu perbuatan apa? Kasih Kristus kepada siapapun, kepada saudara kita, kepada setiap musuh kita, supaya apa? Iman kita bisa pancarkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Nah seperti contoh teman-teman, ada seorang pemain sirkus di mana dia bisa melakukan sirkus dengan sepeda satu roda berjalan di utas tali dari gedung tertinggi, dari gedung yang pertama bahkan ke gedung yang kedua. Dia melakukan atraksi sirkusnya dengan luar biasa, bahkan sampai semua orang bertepuk tangan. Kenapa? Karena dia bisa melewati
gedung yang tertinggi dari gedung yang pertama ke gedung kedua dengan menyeberangi seutas tali dengan sepeda roda satu. Dia berhasil, dan bahkan semua orang yang menyaksikan itu teman-teman bertepuk tangan. Dan akhirnya pemain sirkus ini menantang setiap para penonton, siapa yang mau ikut dia menyeberangi menggunakan sepeda roda satu dari gedung yang pertama ke gedung kedua, gedung yang tertinggi dengan seutas tali. Dia menyeberang dengan sepeda roda satu teman-teman. Tidak ada seorang pun yang mau dari penonton tersebut. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil, dia mengangkat tangan dan dia berkata, saya mau. Sehingga pemain sirkus ini melakukan sirkusnya, atraksinya, di mana dia mulai menggendong anak tersebut di atas pundaknya, dan dia mulai berjalan dengan sepeda roda satunya melalui seutas tali dari gedung yang pertama ke gedung kedua dengan hati-hati, bahkan sampai selesai mereka berhasil teman-teman. Dan sehingga seorang anak ini ditanya nih oleh wartawan, kenapa kamu berani, kenapa kamu tidak takut untuk menyeberangi dengan pemain sirkus tersebut? Anak ini menjawab teman-teman, karena saya percaya kepada Bapak saya bahwa dia tidak akan pernah membuat saya jatuh, tidak akan membuat saya menjadi kehilangan kehidupan saya. Saya percaya Bapak saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan saya. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak ini, ternyata wartawan ini tahu bahwa seorang pemain sirkus itu adalah bapak daripada anak ini. Ternyata teman-teman, kita harus punya iman yang sama. Kita percaya sampai hari ini teman-teman bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita punya Bapa yang begitu baik. Kita punya Tuhan yang selalu mengerti keadaan kita. Kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang selalu memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Tapi kita harus buktikan kepercayaan kita dengan perbuatan-perbuatan kasih Kristus teman-teman. Nah makanya kalau kita punya iman bahwa Tuhan Yesus memberkati kita, yuk kita tunjukkan dengan perbuatan kasih kita kepada siapapun dan bahkan pribadi kita. Bagaimana caranya? Ya bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin supaya apa? Tuhan memberkati kita, karena kita punya iman bahwa Tuhan memberkati kita. Dan lakukanlah pekerjaan itu dengan baik. Jangan sampai karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan memberkati kita, kita malah melakukan pekerjaan yang tidak baik. Seperti contoh, kita korupsi supaya cepat kaya. Yang kedua, kita melakukan kecurangan. Yang ketiga, kita melakukan hal-hal yang tidak baik supaya kita cepat kaya. Itu bukan menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selalu memberkati kita. Tapi kita tidak punya iman teman-teman. Makanya dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati teman-teman. Tidak salah saat ini teman-teman kita pengen punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan bisa membuat kita kaya. Kita tidak salah teman-teman kalau kita punya iman bahwa kita bisa menjadi orang hebat. Kita tidak salah punya iman bahwa kita akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita? Kalau kita ingin dan kita punya iman Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah, mari kerjakan segala pekerjaan itu dengan tulus setia. Jangan melakukan kesalahan, jangan mengambil jalan pintas, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi ikuti proses dalam setiap pekerjaan kita. Dan yang terpenting, mengucap syukur dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang kita dapatkan saat ini, bawa itu menjadi ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu akan memberkati kita dengan yang terbaik teman-teman, karena kita punya iman. Dan yang kedua, kita juga punya iman bahwa Tuhan itu akan memelihara kehidupan kita dengan memberikan kesehatan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah perbuatan yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jaga kesehatan teman-teman, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat, kepintaran. Jangan kita makan yang sembarangan. Terus jangan kita, karena kita merasa sehat, kita sembarangan makan apapun, begadang semuanya, tiba-tiba kita sakit. Kita bisa saja iman kita hilang. Dan kita berkata bahwa Tuhan yang memberikan ujian tersebut, padahal kita sendiri yang melakukan itu. Makanya iman kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik teman-teman, yaitu perbuatan kasih Kristus. Dan bagi kita sendiri, kita punya iman, Tuhan pelihara kehidupan kita,
melakukan perbuatan-perbuatan kita yang tidak mengecewakan iman kita, yang tidak akan mengecewakan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jangan sampai orang lihat bahwa kita percaya kepada Yesus, tapi kehidupan kita, perbuatan kita tidak sama seperti iman kita. Itu yang berbahaya. Makanya saya simpulkan, jadi kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman, dan iman kita dinyatakan melalui perbuatan. Dan makanya hari ini teman-teman kita belajar sama-sama bahwa iman kita harus kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Iman kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan bahwa kepercayaan kita menjadi teladan seperti Yesus yang sudah memberikan teladan kepada kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kasih, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak akan mengecewakan, yang tidak akan menjadi batu sandungan dalam atas iman kita. Dan hari ini, renungan saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah firman ini pun bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, dan kita percaya kita sama-sama hidup di dalam firman Tuhan, dan sama-sama kita saling mendukung untuk kita sama-sama menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.